Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Iska Rahmawati dengan NIM 0730230002. Sebelumnya saya izin mempresentasikan hasil UTS batubara dengan metode penambangan batu bara tambang terbuka dengan dosen pengampun Bapak Dr. Edi Jamal Tuheteru STMT IPM ASEAN Engineering dengan program studi teknik pertambangan Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti. Pertama yaitu ada pendahuluan. Pendahuluan yaitu tambang terbuka, sistem penambangan operasi yang penambangannya dilakukan di atas permukaan bumi atau mendekati permukaan bumi dan pekerjaannya langsung berhubungan dengan luar. Setelah itu ada tujuan. Yang pertama ada memungkinkan reklamasi pasca tambang. Pasca tambang dilakukan telah awal dan bertahap karena area tambang terbuka dapat ditata kembali secara langsung setelah kegiatan tambang selesai di suatu area. Tujuan yang kedua yaitu ada menekan biaya operasi karena penggunaan alat berat di permukaan lebih murah dan fleksibel dibandingkan tambang bawah tanah. Ketiga yaitu ada memaksimalkan produksi dengan metode penggalian yang memungkinkan pengambilan cadangan dan skala besar. Setelah itu ada metode yang dilakukan yaitu pertama ada open pit. Open pit adalah sistem tambang terbuka yang digunakan untuk menambang biji atau ore yang memiliki kandungan logam. Kedua ada stripe yaitu sistem tabung terbuka yang digunakan khusus untuk menambang endapan miring atau mendatar seperti batu bara. Ketiga yaitu ada quarry, adalah sistem taman terbuka yang digunakan menambang endapan tahapan galian industri seperti marmer. Setelah itu ada pengertian dari tambang terbuka. Metode penambangan batu bara secara tambang terbuka juga dikenal sebagai open pit mining atau open cast mining adalah teknik pertambangan yang dilakukan di permukaan bumi untuk menginteraksi endapan batuan setelah lapisan penutup atau tanah batuan. Metode ini umumnya digunakan karena memungkinkan produksi tinggi dengan biaya relatif rendah terutama untuk endapan batu bara yang dekat dengan permukaan. Setelah itu ada proses tahapan perencanaan tambang. Perencanaan tambang terdiri dari 3 tahapan yaitu yang pertama ada permodelan geologi, di mana pemodelan geologi adalah proses pembuatan preparasi 3 dimensi dari kondisi geologi bawah permukaan berdasarkan data geologi, geofisika, geoteknik, dan eksplorasi. Model ini mencerminkan distribusi litologi, struktur geologi, tipe batuan, zona mineralisasi, serta sebaran kadar bahan galian. Tujuan utama dari pemodelan geologi adalah untuk memahami bentuk, ukuran, kualitas, dan arah sebaran endapan yang menjadi dasar perhitungan sumber daya serta perencanaan tambang secara akurat. Yang kedua yaitu ada pencemaran perencanaan jangka panjang, di mana perencanaan strategis dalam kegiatan pertambangan yang mencangkup seluruh umur tambang mulai dari tahap eksplorasi hingga penutupan tambang. Rencana ini meliputi desain akhir tambang atau final pit, urutan penambangan, target produksi tahunan, dan estimasi kebutuhan alat, tenaga kerja, serta pengolahan lingkungan. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan nilai ekonomis cadangan secara efisien dan berkelanjutan. Yang ketiga yaitu ada perencanaan jangka pendek, di mana merupakan operasional dalam waktu yang lebih singkat, lebih harian, mingguan, atau bulanan berdasarkan perencanaan jangka panjang. Perencanaan ini mencakup kegiatan seperti penjadwalan, pengupasan, penggalian, pemuatan, dan pengangkutan material, serta pengolahan alat berat. Tujuannya adalah untuk mengatur pelaksanaan kegiatan tambang secara detail agar sesuai dengan target produksi dan efisiensi operasional yang telah ditetapkan. Setelah itu ada kesimpulan dari metode tambang terbuka, yaitu ada metode penambangan terbuka merupakan pilihan utama dalam penambangan batu bara yang berada di dekat permukaan tahapan. Kerjanya meliputi pengupasan, penggalian, pengangkutan, dan reklamasi
Efisiensi secara biaya, metode ini memiliki dampak lingkungan yang harus dikelola dengan baik. Setelah itu saya mencantumkan daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.